Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan tayyiban mubarakan fih mubarakan alaih kama yuhibbu rabbuna wa tarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil kitabihil karim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحم إن الله كان عليكم رقيبا. Jamaah subuh rahimakumullah. Marilah kita senantiasa memanjatkan syukur kepada Allah, karena barang siapa yang bersyukur kepada Allah, sungguh Allah akan menambah nikmat-nikmatnya kepada orang yang pandai bersyukur. Akan tetapi bagi orang-orang yang tidak pandai bersyukur, Allah menyiapkan baginya azab yang pedih. Rasa syukur kita harus kita terjemahkan dengan senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah, berusaha menjalani semua perintah-perintah Allah dengan sebaik-baiknya sesuai dengan kemampuan kita, dan harus senantiasa menghindari hal-hal yang memang sudah dilarang oleh Allah Tabarak wa Ta'ala. Al-Islam bayyin. Agama Islam itu jelas. Yang halal jelas, yang haram juga jelas. Tidak ada yang samar-samar di dalam hukum agama Islam. Hanya sebagian orang terjerumus kepada perkara yang mutasyabih, yang samar-samar. Barang siapa yang suka menyemburkan dirinya ke dalam perkara yang samar-samar, kata Rasulullah, seperti seorang penggembala yang menggembalakan gembalaannya di tepi jurang yang sewaktu-waktu bisa tergelincir. Untuk itu, agar semakin jelas agama ini di pengetahuan kita, maka kita senantiasa berusaha untuk memahami kalamullah, untuk memahami kalimat-kalimat Allah yang merupakan jalan hidup kita, yang merupakan cahaya bagi kehidupan kita fid dunya, agar kita selamat fid dunya wal akhirah. Ketika kita sudah punya gambaran bagaimana jalannya kehidupan ini, insyaallah kita bisa memilih mana yang baik, mana yang benar, dan mana yang batil dan yang salah. Jamaah rahimakumullah, kita akan lanjutkan kajian kita suratul Al-An'am. Kemarin kita sudah secara ringkas membahas dari ayat 55 sampai 59. Pada hari ini saya akan melanjutkan kembali atau mengulang sedikit lagi tentang penjelasan daripada para ulama, penjelasan dari Rasulullah terkait ayat-ayat Allah Tabaraka wa Ta'ala, atau penjelasan dari Al-Imam Ibnu Katsir tentang makna daripada kalimat-kalimat yang ada di dalam surat Al-An'am ini, atau sebagian
hadis Rasulullah yang ada kaitannya dengan ayat-ayat ini. Pada ayat yang ke-55 Allah berfirman, wa kadzalika nufassilul ayati litastabina sabilal mujrimin. Demikianlah kami menjelaskan ayat-ayat kepada umat manusia agar supaya jelas apa yang jelas, sabilul mujrimin, jalannya orang-orang yang berdosa, jalannya orang-orang yang beriman, jalannya orang-orang kafir, jalannya orang-orang musyrik, jalannya orang-orang munafik. Semuanya jelas, dijelaskan oleh Allah dengan sejelas-jelasnya. Allah mengulang-ulang ayat-ayat Allah agar supaya kita senantiasa memasukkan di dalam hati kita, di dalam memori kita apa yang akan terjadi kepada kita. Apa yang akan kita jalani di dunia maupun di akhirat itu dengan sebab apa yang kita perbuat pada hari ini. Ada sebab, ada akibat. Sebuah perbuatan yang kita lakukan adalah akan menyebabkan apa yang akan kita terima, baik sewaktu di dunia maupun di akhirat. Sewaktu di dunia saja seperti itu, ya, dalam istilah Jawa, sapa sing nandur pasti ngunduh. Di dunia seperti itu. Dan kita sebagai kaum muslimin meyakini bahwa itu akan menjadi pedoman sampai di akhirat. Kalau kita mau memanen istilahnya pahala di akhirat, kita harus rajin menanam pahala sewaktu hidup di dunia. Ini makna daripada ayat yang ke-55. Allah menjelaskan ayat-ayatnya dalam Al-Quran melalui penjelasan Rasulullah SAW kepada para sahabat. Sahabat meneruskan kepada tabi'in, tabi'in meneruskan kepada tabi'ut tabi'in. Begitu estafet sampai hari ini. Sampai hari ini saya menyampaikan kepada panjenengan agar supaya jelas bagi kita. Lalu ayat yang ke-56 Allah berfirman, "Qul inni nuhitu an a'budal ladzina tad'una min dunillah." Sesungguhnya aku dilarang untuk menyembah Tuhan-Tuhan selain Allah yang kamu seru. Qul la attabi'u ahwa'akum. Aku tidak akan mengikuti hawa nafsu kalian. Qad dalaltu idzan wa ma ana minal muhtadin. Kalau aku mengikuti atau menyembah Tuhan yang engkau sembah, atau mengikuti hawa nafsu kalian dalam hal beragama, sungguh kata Rasulullah, ya, ini kalimatnya adalah apa yang diperintah oleh Allah untuk diucapkan oleh Rasulullah. Qad dalaltu idzan wa ma ana minal muhtadin. Sungguh aku telah zalim. Maaf, sungguh aku telah tersesat dan tidaklah aku termasuk orang-orang yang mendapatkan hidayah. Ketika kita sudah mendapatkan hidayah oleh Allah, dari Allah, maka tidak ada orang yang dapat menyesatkan kita. Begitu juga barang siapa yang sudah sesat pemikirannya, disesatkan oleh Allah, tidak ada orang yang dapat memberinya petunjuk. Kita tidak akan mengikuti apa-apa yang mereka sebut oleh mereka sebagai zat atau Tuhan selain Allah dalam beragama ini, atau mengikuti hawa nafsu mereka, mengikuti pemikiran-pemikiran orang-orang yang menyimpang,
orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit, sehingga mereka berusaha untuk merubah-rubah tafsir daripada Al-Quran, tidak sesuai yang diingini oleh Allah dan Rasulnya. Kalimatnya sama, bahasanya sama, hurufnya sama, akan tetapi kadang berbeda penafsirannya. Ini karena apa? Karena mereka mengikuti hawa nafsu mereka di dalam menafsirkan Al-Quran. Mereka mengikuti hawa nafsu, mengikuti akal fikiran mereka, menganggap bahwa dirinya lebih pintar daripada Allah, sehingga suka merubah-rubah aturan yang sudah jelas-jelas datangnya dari zat yang maha pintar, maha mengetahui segala sesuatu. Tugas kaum muslimin ketika Allah dan Rasulnya sudah menetapkan sebuah perkara, sami'na wa ata'na. Tidak lagi mentakwil, tidak lagi mencari-cari celah untuk membenarkan pendapatnya sendiri. Makanya di ayat yang ke-57 Allah melanjutkan, Qul inni ala bayyinatin mir rabbi wa kadzabtum bihi. Katakanlah sesungguhnya aku berada di atas bayyinah, berada di atas kebenaran yang nyata, berada di atas dalil yang nyata. Bayyinah di sini adalah penjelasan. Karena Rasulullah yang bersabda, berkata, berarti Rasulullah mendapat penjelasan langsung dari Allah melalui malaikat Jibril alaihi salam. Akan tetapi kebanyakan mereka mendustakan, kadzabtum bihi. Bahkan di antara mereka ada yang mengolok-olok Rasulullah, menantang Rasulullah. Menantangnya seperti apa? Dia katanya, ya gampangnya cara orang kita ngomong, kamu mengancam-ngancam saya dengan azab. Coba kalau bisa turunkan saja azab kepada saya, kalau memang kamu orang-orang yang benar. Apa jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Rasulullah dipintah oleh Allah untuk mengatakan, "Mangindi ma tasta'jiluna bih." Aku tidak mempunyai kekuasaan untuk menurunkan apa-apa yang azab yang engkau minta untuk disegerakan. Inil hukmu illa lillah. Karena semua keputusan itu adalah mutlak milik Allah. Yaqussul haqq. Dia memutuskan dengan benar, wa huwa khairul fasilin, dan dia sebaik-baik pemberi keputusan. Terkait ayat ini, Rasulullah pernah mengalami sesuatu yang buruk. Suatu ketika Rasulullah pergi pada hari Aqabah untuk menyeru Ibnu Abdul Jalil bin Abdul Kalal untuk masuk Islam. Tapi dia tidak mau. Bahkan Rasulullah dilecehkan pada waktu itu, sehingga beliau pergi dari daerah tersebut dengan merasa bersedih hati. Ketika sampai di suatu tempat, Rasulullah mengangkat kepalanya dan melihat di antara awan terlihat malaikat Jibril. Kemudian Jibril menyeru Rasulullah dan berkata, "Sesungguhnya Allah telah mendengar jawaban kaummu kepadamu. Mereka tidak mau memenuhi seruanmu. Dan sesungguhnya Allah telah memerintahkan kepadamu malaikat penjaga gunung-gunung untuk engkau perintahkan sesukamu terhadap mereka. Malaikat penjaga gunung menyeruku dan memberi salam kepadaku.
Kemudian mereka berkata, "Hai Muhammad, sesungguhnya Allah telah mendengar jawaban kaummu kepadamu, dan sesungguhnya Tuhanmu telah memerintahkan kepadaku menemuimu untuk engkau perintah menurut apa yang engkau kehendaki. Jika engkau suka, maka aku akan timpakan kepada mereka kedua bukit Aksyab ini." Maka Rasulullah SAW bersabda, "Tidak, tapi aku berharap semoga Allah akan mengeluarkan dari tulang sulbi mereka orang-orang yang menyembah Allah dan tidak mempersekutukan dengan sesuatu pun." Ini hadis terkait dengan ayat yang ke-57. Rasulullah tidak mampu untuk menurunkan azab. Bahkan ketika Rasulullah merasa sangat sedih karena seruannya kepada sebuah kaum, suatu kaum ditolak mentah-mentah, bahkan Rasulullah sampai disakiti dalam riwayat yang lain. Rasulullah diberi pilihan oleh Allah, diberi kekuasaan untuk menurunkan azab dengan cara Allah menyuruh atau mengirimkan malaikat-malaikat penjaga gunung. Kalau sekiranya Rasulullah mengatakan ya, maka penduduk daerah tersebut akan ditimpa Gunung Ashab itu tadi. Gunung Ashab yang terletak antara Madinah dan Mekah. Semua azab yang ditentukan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala tentunya akan ditimpakan sesuai dengan ilmu Allah. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak punya kekuasaan sama sekali kecuali dalam masalah ini. Beliau diberi pilihan oleh Allah, apakah Rasulullah akan mengazab kaum tersebut atau tidak. Dan ternyata Rasulullah tidak seperti itu, tidak pendendam sifatnya. Walaupun dia sudah didustakan, disakiti, ya ketika diberi pilihan, Rasulullah memilih untuk tidak memberikan siksaan tersebut. Karena Rasulullah berharap bahwa nanti di masa yang akan datang dari tulang keturunan penduduk yang hari ini membangkang, mungkin ada keturunan-keturunan yang akan beragama Islam, dan subhanallah itu terjadi. Ya, setelah Islam berkembang, ya sampai sekarang, insyaallah banyak diantara mungkin ya keturunan-keturunan daripada kaum yang tadi datangi Rasulullah, yang dulunya mau ditimpakan gunung, ternyata sekarang menjadi seorang muslim. Gitu. Pada ayat yang ke-58 Allah berfirman, "Qul law anna indi ma tasta'jiluna bih laqudiyal amru baini wa bainakum." Kalau sekiranya aku mempunyai kekuasaan, di sisiku apa yang siksa yang engkau minta untuk disegerakan, maka pasti akan diputuskan perkara antara aku dengan kalian. Seperti yang dikabarkan oleh Rasulullah melalui hadis tadi. Kalau sekiranya Rasulullah mempunyai kekuasaan untuk misalnya membuat gempa bumi atau membuat gunung meletus atau apalah banjir dan sebagainya, sudah barang tentu bisa saja langsung diputuskan pada saat itu. Setiap yang membangkang nanti akan ditimpakan azab secara langsung oleh Rasulullah. Akan tapi tidak seperti itu kenyataannya. Rasulullah sebagai manusia biasa seperti kita, pembawa kabar gembira dan peringatan, hanya bisa menyampaikan perkara apakah mau diazab atau tidak karena mereka membangkang, itu adalah urusan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan wallahu, selanjutnya wallahu a'lamu bizzalimin, Allah mengetahui
orang-orang yang zalim. Allah mengetahui di mana Dia mau menurunkan azabnya. Allah mengetahui siapa-siapa yang akan diazab oleh Allah. Allah mengetahui bagaimana dampak yang akan terjadi ketika diturunkan azab. Semuanya sekali lagi dengan ilmu Allah. Dengan ilmu Allah, tidak sembarang. Semuanya dengan perhitungan jam, wallahu a'lam. Jadi Indonesia di Jawa Tengah ya, kenapa sih meleduk Gunung Merapi terus, Gunung Slamet urung. Itu ilmunya Allah tabaraka wa taala. Kenapa ya di sana-sana banyak banjir ning Cikadu, alhamdulillah turung, tapi jangan merasa kepeden ngodarani aman terus. Ya, jangan pernah merasa aman dari azab Allah, karena itu bisa datang sewaktu-waktu. Artinya apa? Ya kita harus senantiasa bersiap-siap diri, barangkali besok ya ada musibah yang akan menimpa kita, walaupun kita tidak menginginkannya. Tapi ketika Allah sudah memutuskan, itu akan terjadi dan kita tidak bisa menolak. Lalu yang ke-59, wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illahu. Dan di sisi Allah miftah itu apa? Kunci ya? Kunci hal yang gaib, tidak mengetahuinya kecuali Dia. Wa ya'lamu ma fil barri wal bahr, dan Allah mengetahui apa yang ada di darat dan yang di laut. Wa ma tasqutu min waraqah, dan tidaklah selembar daun yang jatuh illa ya'lamuha, kecuali Allah pasti mengetahuinya. Di dalam segala sesuatu ada malaikat-malaikat yang menjaganya, yang mencatat seluruh kehidupan, baik umat manusia, baik tumbuh-tumbuhan, baik hewan-hewan yang ada, semuanya ada pemeliharanya, ada yang mencatat. Hewan yang melahirkan atau tumbuh-tumbuhan yang bertunas, setiap hari ada berapa tumbuhan yang tumbuh di muka bumi, semuanya tercatat. Ada malaikat yang ditugaskan oleh Allah untuk mencatat, lalu melaporkan kepada Allah tabaraka wa taala. Bukan berarti Allah tidak tahu. Allah tidak butuh sebenarnya pembantu malaikat-malaikat, tidak butuh. Walaupun tidak ada malaikat, Allah kepengen menjaganya sendirian, itu bisa saja. Akan tetapi innallaha yaf'alu ma yurid, Allah melakukan apa yang Dia kehendaki, sehingga diciptakan oleh Allah malaikat-malaikat yang menjaga segala sesuatu. Malaikat yang menjaga tumbuhan, menjaga binatang, menjaga gunung dan sebagainya. Wala habbatin, dan juga tidaklah sebutir biji tumbuhan apapun juga, fi dhulumatil barri, dhulumatil ardi, di dalam kegelapan bumi, wala ratbin, tidak yang kering, wala yabisin, dan tidak pula yang basah, illa fi kitabim mubin, kecuali semuanya tertulis di dalam kitab yang nyata, Lauh Mahfuz. Kekuasaan Allah, kesempurnaan ilmu Allah sedemikian luar biasa. Tidak mungkin ya bagi kita untuk bisa mengetahuinya, karena semuanya itu adalah
pintu-pintu kegaiban yang hanya dimiliki, yang kuncinya dimiliki oleh Allah. Dalam sebuah hadis dari Imam Bukhari, bahwasanya Rasulullah pernah bersabda, kunci-kunci perkara yang gaib itu ada 5, tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah. Lalu Rasulullah menunjukkan surat Luqman 34, membacanya, innallaha indahu ilmus sa'ah, sesungguhnya di sisi Allah lah pengetahuan tentang hari kiamat, kapan terjadinya. Yunazzilul ghaisa, dan Allah yang menurunkan hujan. Tidak ada yang mengetahuinya, ya. Ilmu sa'ah tentang hari kiamat, menurunkan hujan, mau di mana diturunkan hujan, mau di mana tidak diturunkan hujan, mau di mana diturunkan hujan yang menyebabkan banjir, itu semuanya ada di sisi Allah pengaturannya. Tidak mungkin ada manusia, jin, setan, bahkan malaikat yang mampu untuk menurunkan hujan. Ya'lamu ma fil arham, dan Allah mengetahui apa-apa yang berada di dalam rahim ibu. Ya, kita selama 9 bulan berada di rahim ibu kita, tidak tahu mau dibentuk seperti apa, anak irunge apa ora. Contoh, ya, rupanya, wujudnya seperti apa, itu Allah Maha mengetahui. Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan, dan tidak ada seorang manusia pun yang tahu apa yang akan dia kerjakan besok pagi. Tidak ada seorang pun yang mengetahuinya. Hanya bisa mengatakan, insya Allah besok saya mau puasa, atau mau bekerja, atau mau apa. Tapi apakah bisa memastikan? La, tidak bisa memastikan. Makanya terkait hal-hal seperti ini, ya, kita terkadang sombong, ya, tidak mau mengucapkan insya Allah, seolah-olah itu pasti akan terjadi, walaupun ya kemungkinan terjadi, kali belum tentu. Karena sekali lagi, ya, tidak ada seorang pun yang mengetahui apa yang akan dia kerjakan besok pagi. Wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut, tidak ada seorang pun yang tahu di bumi mana dia akan mati. Apakah arep mati nang dalan, nang laut, nang dhuwur, apalagi kedengan, apalagi salat, apalagi ma'am, ya? Tidak ada yang tahu. Dan kapan waktunya juga tidak ada yang tahu. Innallah alimun khabir, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Ini semuanya pintu-pintu kegaiban, ya, yang kuncinya ada di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tidak ada seorang makhluk pun yang mampu untuk mengetahuinya. Lalu terkait ayat yang terakhir, wala habbatin fi dhulumatil barri wala ratbin wala yabisin illa fi kitabim mubin. Tidak ada yang jatuh dari sebutir biji pun dalam kegelapan bumi, tidak sesuatu yang basah atau yang kering, melainkan tertulis dalam kitab yang nyata. Ya, disampaikan oleh para salafus salih bahwasanya dari Ibnu Abbas yang bawah,
Bahwasanya Allah telah menciptakan nun, yaitu tinta dan lembaran-lembaran, lalu dicatatkan padanya perkara dunia hingga habis, yaitu mengenai penciptaan makhluk dan rezeki halal dan atau rezeki haram, amal baik atau amal buruk. Terkait hal tersebut, sahabat Ibnu Abbas mengatakan yang surat Al-An'am ayat 59, bahwasanya semuanya tercatat. Allah memerintahkan malaikat untuk mencatat itu semuanya. Apa yang kita kerjakan, apa yang kita ucapkan, apa yang tersirat di dalam hati kita, dicatat oleh Allah Tabarak wa ta'ala. Lalu dari Abdullah bin Amr bin As, dia mengatakan bahwa sesungguhnya di bawah bumi lapis yang ketiga dan di atas lapis keempat terdapat makhluk jin. Sekiranya makhluk jin itu menampakkan dirinya kepada kalian, niscaya kalian tidak akan mendapatkan secercah cahaya pun karena terhalang oleh mereka. Pada tiap-tiap sudut bumi terdapat sebuah lak Allah Subhanahu wa ta'ala, dan setiap pos tersebut terdapat malaikat. Setiap hari Allah Tabarak wa ta'ala mengutus seorang malaikat dari sisinya kepada malaikat penjaga pos tersebut untuk menyampaikan perintahnya, dan bahwa peliharalah apa yang ada padamu. Ini terkait penafsiran para salafus solih terkait dengan kalimat-kalimat Allah yang ada di dalam Al-Quran, agar supaya kita semakin jelas memahami apa-apa yang diwahyukan oleh Allah kepada Rasulullah, yang untuk kita ambil pelajaran, agar supaya keimanan kita semakin tebal, sehingga kita punya motivasi senantiasa tidak merasa lelah dalam beribadah atau jenuh atau bosan di dalam beribadah. Sebagai manusia biasa, terkadang mungkin kita merasakan ngedap, gini mboten. Napa panjenengan lem mboten nggih? Nek kula lah kadang-kadang cuman ngedap. Napa sami mawon? Sami mawon nggih. Ya itulah manusia. Kita harus senantiasa apa? Untuk memotivasi diri agar supaya ya aja ngedap, karena nggak boleh ngedap-ngedap. Ya. Karena itu semuanya adalah usaha kita, adalah untuk diri kita sendiri. Allah tidak butuh. Sehingga ya kita ya monggo berjihad di jalan Allah sesuai dengan kemampuan, sesuai dengan kesanggupan kita masing-masing. Itu saja untuk pagi hari ini. Mudah-mudahan bisa menambah keberkahan kita di dalam memahami ilmu Allah Tabarak wa ta'ala. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.